Nah, ini buahnya masih mantap-mantap, ini besar-besar ya. Nah, ini contoh efek dari penggunaan JPT Fuchsia ya, bahan aktif Paclobutrajol ya. Jadi kalau dilihat dari segi pucuk ya, karena JPT Paclobutrajol itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Petani Cabai Cianjur. Nah, hari ini kita berada di lahan cabai rawit varietas kaliber kita yang menggunakan metodenya Mas Udin. Jadi hari ini kita update ya. Dan di hari ini kegiatannya itu perawatan pasca panen, karena kemarin ini sudah kita panen, jadi harus di spray ya. Dan kita lihat perkembangannya seperti apa. Ini buah-buah masih banyak ya. Kemarin itu di pemetikan ke-14 kali kita mendapatkan 66 kg ya, dengan harga Rp66.000. Alhamdulillah harga masih stabil ya, di atas 50.000. Jadi perawatan pasca panen itu harus dilakukan, apalagi jika di musim penghujan itu wajib di-spray. Tujuannya supaya tanaman itu lebih aman dari hama dan penyakit ya. Nah, di beberapa waktu lalu kita mengaplikasikan JPT Paclobutrajol ya untuk JPT pembuahan. Dan hari ini kita akan perlihatkan efek dari penggunaan Paclobutrajol minggu kemarin. Seperti apa sih efeknya ya. Paclobutrajol itu ada beberapa merek ya. Ada Fuchsia yang biasa nongol di YouTube mungkin ya. Jadi JPT Paclobutrajol. Dan kita akan lihat ya. Nah, ini contoh efek dari penggunaan JPT Fuchsia ya, bahan aktif Paclobutrajol ya. Jadi kalau dilihat dari segi pucuk ya, karena JPT Paclobutrajol itu terlihatnya di pucuk ya. Nah, pucuk itu agak diperpendek. Jadi seperti ini, kelihatannya mengkilat membiru seperti ini ya. Nah, ini ruas-ruas yang panjang nih. Jadi diperpendek sama dia nih. Nah, fungsi Paclobutrajol sendiri itu untuk memperbanyak bunga ya, supaya bunga itu nantinya jadi. Ketika tanaman itu etiolasi ataupun pemanjangan sel seperti ini nih, ini kan panjang banget nih. Nah, biasanya buahnya itu agak kurang. Jadi dengan pemberian JPT Paclobutrajol itu akan menghambat pertumbuhan dan akan difokuskan ke pembuahan ya, seperti ini. Ini kelihatan membiru ya. Ini efek dari Paclobutrajol. Jadi nutrisinya dialirkan ke pembungaan. Jadi pertumbuhannya di stop dulu, bukan di stop sih, dihambat. Jadi Paclobutrajol itu dia menghambat gibrelin ya, memblokir ya. Jadi dia difokuskan ke pembuahan. Jadi gibrelin kan untuk pembelahan sel, untuk pertumbuhan tunas-tunas baru. Dihambatnya sama si Paclobutrajol supaya ke pembungaan. Nah, buat sahabat tani yang mengalami tanaman cabenya seperti ini nih, ibaratkannya dari sini gak ada buah, semprot aja Paclobutrajol, nanti efeknya seperti ini. Nah, ini membiru dan dia membawa bunga nih seperti ini. Ini memang mujarab ya Paclobutrajol itu untuk merangsang pembungaan ya. Namun Paclobutrajol harus bijak penggunaannya, jangan digunakan di bawah usia 90 hari menurut saya. Itu nanti kerdil tanamannya. Jadi usahakan di atas 90 hari. Nah, ini ya, mantap ya untuk efek Paclobutrajol dengan dosis yang tepat. Kemarin kita menggunakan satu tutup sekitar 10 mili ya per tangkinya. Dan ini hasilnya daunnya membiru ya di bagian pucuk dan pembuahannya terfokuskan. Mudah-mudahan lebat lagi ya.
Nah ini ya perkembangan tanaman cabai kita, sahabat tani. Sudah petikan 14 kali. Jadi pasca panen kita harus menyeprai menggunakan fungisida supaya memutus apa ya, dari tangan-tangan pemetik itu kan menyebarkan penyakit. Jadi kita spray pakai fungisida sistemik ataupun kontak ya. Dan di beberapa daun ada yang sudah klorosis seperti ini, mungkin kelihatan ya, ini nguning seperti ini ya. Ada yang kuning kena virus Gemini, ada juga yang klorosis ya, sahabat tani. Jadi daun-daun yang klorosis seperti ini itu kekurangan magnesium. Jadi kita akan memberikan nutrisinya juga ya untuk menghijaukan daun kembali. Terus lagi ini udah beberapa hari yang nggak ada hujan, jadi tanaman kita agak stres, sahabat tani. Dan di hari ini kita akan memberikan asam amino kembali, memasukkan asam amino supaya daun tetap segar ya. Karena kita tidak melakukan penyiraman di bawah ini sudah kering kembali. Nah, kita lihat nih kering karena agak ada hujan. Ini pun larut pupuk yang kita tabur 3 minggu yang lalu belum hilang karena hujannya jarang ya. Udah 1 minggu, sekitar 1 minggu hujan nggak ada. Jadi perawatan pasca panen itu harus ya supaya tanaman cabenya lebih aman dari penyakit. Kita tidak pasang lagi perangkap lalat buah karena saya rasa lalat buah minim banget ya. Kalau lalat buah banyak biasanya di bawah itu banyak buah berjatuhan. Tapi ini alhamdulillah sahabat tani ini lihat. Jadi penggunaan pengendalian lalat buah itu tergantung kondisi tanaman, tergantung banyak serangan atau enggak. Kalau enggak banyak ya enggak usah. Nah ini ya di usia 5 bulan berapa? 5 bulan 20 hari ya? Ya perkiraan sekitar umur segitu ya, 5 bulan 20 hari untuk tanaman cabai kita ini. Varietas kaliber ya. Nah, ini buahnya masih mantap ya. Masih banyak-banyak, masih lebat. Nah, yang sebelah sini kita agak susah lewat nih, kerepotan kalau lewat nyeprai di sini nih. Karena kita harus nunduk ke bawah ya. Ini sudah tingginya melewati yang punya ini sekitar 185 cm nih dari bawah. Dan seperti inilah kondisinya, pertumbuhannya, perkembangannya tanaman cabai kita yang menggunakan metode Mas Udin yang dipersonalisasi. Oke, jadi tidak full ya. Mungkin yang sudah ngikutin video kita dari awal sudah tahu ya perawatan-perawatan apa saja yang kita lakukan di tanaman cabai kita. Buat yang baru datang bisa klik ya di playlist cara tanam cabai full metode Mas Udin. Di situ semuanya sudah lengkap, pupuk, insek, fungisida, nutrisi, semuanya lengkap, tidak ada yang kita sembunyikan. Oke, sahabat tani, kita akan langsung ya ke obat-obatan yang akan saya gunakan untuk penyepraian pasca panen ini ya. Nah, jadi hari ini pasca panen kita akan melakukan penyepraian. Yang pertama ada fungisida, terus lagi insektisida dan juga nutrisi ya. Untuk fungisida di sini kita memberikan 2 fungisida ya. Yang pertama ada Antrakol 70 WP, bahan aktifnya itu Propinep 70% ya. Ini untuk fungisida kontaknya. Dan yang kedua untuk fungisida sistemik di sini saya menggunakan Amistartop ya, double bahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole. Ini Amistartop ini sebagai pencegahan dari patek ya. Dan yang selanjutnya untuk insektisida karena mungkin serangannya hama trip ya, kita menggunakan Abamectin, insektisida Abacell 18 EC. Ini murah saja, ini harganya 55.250 mili kalau di tempat kita ya. Beli di toko terdekat, tidak beli online ya sahabat tani. Abacell ya yang murah-murah saja untuk Abamectinnya. Terus lagi karena di tanaman cabai kita itu sudah agak klorosis, daunnya pada menguning di tulang daun ya, bukan karena virus Gemini ya. Yang saya maksud itu kekurangan magnesium, kekurangan Fe. Di sini andalan kita untuk menghijaukan daun kembali supaya segar ya. Kita menggunakan Morden Fall. Nah, ini Morden Fall ini sangat baik sekali diaplikasikan kepada tanaman cabai yang kekurangan magnesium ataupun Fe, besi ya. Jadi kandungan dari Morden Fall ini ada magnesium viridoksin, magnesium pirofosfat 43%. Jadi ini dengan komposisinya fosfatnya 26% ya. Jadi sebagai perangsang pembuangannya juga. Terus ada MgO ataupun magnesium sebagai zat hijau daun 3300 ppm.
Terus lagi ada Fe ataupun besi 4200 ppm. Nah, Fe ini untuk mengatasi daun kuning di bagian pucuk. Jadi yang kuning pucuknya itu bisa dipakai Fe ya, disemprotnya pakai Modern Vol ini. Jadi bisa bedakan ya antara yang kena virus Gemini sama yang kekurangan Fe itu beda. Kalau kena virus Gemini dia kuning mengkerut. Kalau kekurangan Fe itu kuning namun daunnya tetap biasa-biasa saja ya, normal ya. Jadi ini andalan kita untuk menghijaukan daun kembali ya tanaman cabai kita yang sudah klorosis ya di usia 5 bulan 20 hari. Kita menambahkan asam amino, ambition ya, bahasa kerennya mungkin. Karena beberapa hari ini nggak ada hujan, jadi kita memberikan ambition supaya tidak terlalu stres tanaman itu ya. Karena kita tidak melakukan penyiraman, jadi kita kayak diinfus lah pakai ambition itu. Ini ambition kandungan asam aminonya lengkap dan tinggi ya. Ini asam aminonya 46%. Terus lagi ada asam fulfat, ada mikronya juga ya. Zat aktivator tanaman. Jadi ini baik sekali ya diaplikasikan kepada tanaman cabai kita ketika tanaman cabai kita itu stres ya. Memang stres ya. 4 hari gak kehujanan, panasnya full banget ya. Jadi kita memberikan asam amino supaya pertumbuhannya tetap optimal ya. Oke ya, dan kita untuk dosis penggunaan, sekarang masuk dosis penggunaan ya untuk antrakol karena ada beberapa serangan jamur ya di lahan kita ini. Antrakol kita akan memberikannya 4 sendok makan untuk tangki 16 liter air ya. Dan untuk amistatop sendiri itu 15 mili untuk 16 liter air ya. Dan untuk insektisida abamectin abaselnya kita memberikan 15 mili juga. Terus lagi zat hijau daun Modern Vol kita akan memberikan sebanyak 30 mili untuk 16 liter air. Dan yang terakhir Ambition sebagai anti stres tanaman kita akan memberikan 30 mili juga ya sahabat tani. Oke ya, beberapa bahan ini akan saya campur ke dalam ember dan akan mulai nyepray. Oke ya sahabat petani semua, mungkin hanya sampai di sini ya perjumpaan kita kali ini dan saya akan mengambil kesimpulan di video hari ini. Jadi penggunaan paklobutrajol ataupun Pukia JPT pembuahan itu sebaiknya diaplikasikan di saat tanaman cabai kita memang kekurangan buah ataupun sulit berbuah ya. Dan penggunaan JPT tersebut minimal di usia 90 hari ke atas, jangan di bawah, nanti kalau di bawah itu bisa kerdil. Dan yang kedua itu setelah panen kita wajib melakukan penyepraian supaya tanaman cabai kita itu lebih aman dari jamur ya yang ditularkan tangan-tangan pemetik ya. Dan lagi karena di tempat kita ini tidak ada hujan, tanaman ini stres, jadi
Asam amino membantu memulihkan tanaman yang stres. Dan yang terakhir, tanaman cabai kita itu kekurangan magnesium, klorosis ya di bagian daun-daun, di tulang daunnya. Jadi kita menambahkan magnesium sebagai zat hijau daun. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.